Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Kita semua pasti akrab banget kan sama lemon. Entah itu jadi irisan di teh hangat, perasan di atas ikan, atau sekedar buat penyegar minuman. Tapi pernah kepikiran gak sih, kalau di balik warna kuning cerahnya dan rasa asamnya yang khas itu ada sebuah kisah yang, wah, epik banget. Sebuah cerita perjalanan ribuan tahun, rahasia keluarga genetik, dan bahkan sebuah pabrik kimia mini yang super canggih. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau superfood paling hebat di dunia ini bukan buah langka dari hutan Amazon, tapi justru sesuatu yang mungkin udah nangkring di kulkas Anda sekarang. Yuk, kita kupas tuntas buah yang ternyata penuh kejutan ini. Jauh sebelum jadi hiasan cantik di gelas minuman kita, lemon itu adalah pemain utama di dunia pengobatan kuno loh. Sejarahnya sebagai penyembuh itu ternyata sama kayaknya dengan rasanya. Oke, coba kita lihat perjalanan luar biasa ini. Dulu banget di zaman kuno, bahkan sebelum ada istilah vitamin C, lemon udah jadi andalan buat melawan penyakit kudis. Terus, sekitar tahun 700 Masehi, orang-orang di Irak dan Mesir mulai membudidayakannya secara serius. Dari sana, ia berkelana ke Eropa lewat Spanyol, sampai akhirnya Columbus membawanya menyeberangi Atlantik ke benua Amerika. Puncaknya di abad ke-19, lemon pun resmi jadi bintang global. Nah, sekarang nih, kita sampai di bagian yang paling bikin kaget tentang lemon. Siap-siap ya, karena ternyata lemon punya rahasia keluarga yang cukup besar. Betul banget. Lemon yang kita lihat di pasar sekarang ini ternyata bukan spesies asli yang tumbuh liar di alam. Dia itu sebuah hibrida, hasil dari perjodohan alami yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Terus, siapa dong orang tuanya? Penelitian genetika modern akhirnya mengungkap kalau lemon itu adalah hasil persilangan alami antara dua buah, jeruk pahit yang rasanya kuat dan sukade yang aromatik. Jadi setiap kali Anda pegang lemon, Anda itu sebenarnya lagi megang buah dari sebuah kisah cinta botani kuno. Keren kan? Sekarang, ayo kita lihat lebih dalam lagi. Kita bakal bedah lemon sampai ke tingkat molekulernya. Soalnya, di dalam kulit dan daging buahnya itu tersembunyi sebuah pabrik kimia mini yang hebat banget. Yang pertama ada flavonoid. Anggap aja mereka ini semacam bodyguard pribadinya si tanaman. Mereka melindungi buah dari berbagai ancaman. Dan hebatnya, waktu kita mengonsumsinya, perlindungan itu jadi pindah ke tubuh kita, ngasih efek antioksidan dan anti peradangan yang kuat. Di antara banyak flavonoid, ada dua jagoan utama di dalam lemon, hesperidin dan eriocitrin. Senyawa-senyawa inilah yang jadi pahlawan di balik sebagian besar manfaat kesehatan lemon yang kita kenal. Selanjutnya ada limonoid. Pernah nggak sih nggak sengaja ngerasain sedikit pahit pas kegigit kulit jeruk? Nah, itu dia ulahnya para limonoid. Mereka emang paling banyak ada di biji dan kulit. Dan di balik rasa pahitnya itu tersimpan potensi biologis yang luar biasa. Salah satu yang paling beken itu namanya limonin. Senyawa ini menarik banget perhatian para ilmuwan. Saat ini, limonin lagi diteliti secara mendalam karena dalam studi laboratorium, dia nunjukin potensi yang menjanjikan buat menghambat pertumbuhan sel kanker. Tentu aja, kita nggak bisa ngomongin lemon tanpa bahas aromanya yang khas dan seger banget itu. Aroma ini asalnya dari sekelompok senyawa bernama monoterpenoid. Mereka bukan cuma bikin wangi loh,
tapi juga punya sifat antimikroba yang kuat. Dan rajanya para monoterpenoid dalam lemon adalah dilimonin. Senyawa inilah yang mendominasi minyak esensial lemon, hampir 70%. Jadi kalau Anda pernah penasaran, kenapa minyak lemon itu ampuh banget buat pembersih alami? Nah, dilimonin inilah jawabannya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin soal kimianya. Sekarang, ayo kita lihat gimana caranya semua senyawa hebat ini ngasih manfaat nyata buat kesehatan kita, yang udah dibuktiin sama sains. Buktinya tuh kuat banget loh. Mulai dari studi di lab yang nunjukin potensi anti-cancer, sampai penelitian ke manusia yang nemuin hubungan antara minum jus lemon setiap hari dengan tekanan darah yang lebih sehat. Sains modern itu intinya sih mengkonfirmasi apa yang udah diketahui pengobatan tradisional dari dulu. Lemon itu emang powerhouse buat kesehatan. Dengan semua kekuatan super ini, yang gak heran kalau lemon sekarang jadi bintang di berbagai industri modern, jauh melampaui urusan dapur aja. Fleksibilitas lemon ini luar biasa banget. Di industri makanan, dia jadi pengawet alami dan bahan utama buat bikin selai. Pindah ke dunia kosmetik, vitamin C-nya jadi andalan produk anti penuaan buat jaga kekencangan kulit. Bahkan di dunia kesehatan, aromanya aja bisa dimanfaatin buat aromaterapi pereda stres. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda terinspirasi buat langsung ngolesin lemon ke seluruh tubuh, ada satu peringatan yang super penting. Ini sesuatu yang sering banget diabaikan, padahal krusial banget buat diketahui. Jawabannya, dan ini mungkin bikin kaget, ternyata nggak selalu. Terutama kalau kita ngomongin minyak esensial lemon murni yang ketemu langsung sama sinar matahari. Dalam istilah ilmiah, ini namanya fototoksisitas. Artinya, ada senyawa di dalam minyak lemon yang bisa memicu reaksi kulit yang hebat waktu kena sinar UV. Hasilnya, bisa kayak luka bakar matahari yang parah, bahkan lebih buruk lagi. Dan ini dia nih biang keladinya, senyawa bernama furanokumarin, terutama yang namanya bergapten. Molekul-molekul inilah yang bertindak kayak antena kecil, menyerap energi sinar UV, terus melepaskannya sampai bisa merusak sel-sel kulit di sekitarnya. Ini bukan sekedar saran loh, peringatan ini serius banget sampai-sampai organisasi internasional seperti Asosiasi Wewangian merekomendasikan batas aman. Konsentrasi minyak lemon gak boleh lebih dari 2% di produk kulit yang kita pakai, dan biarkan menempel, kayak lotion atau krim. Jadi, aturan emasnya simple aja. Nikmati semua manfaat lemon, tapi hargai juga kekuatannya. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, olesin minyak lemon murni ke kulit sesaat sebelum Anda berjemur. Keselamatan itu nomor 1. Jadi, kita balik lagi ke awal. Lemon sekadar buah, sebuah apotek, atau keduanya? Jelas banget, dia lebih dari sekadar buah. Dia adalah apotek alami, saksi sejarah, sekaligus bahan baku industri modern. Pertanyaan terakhir buat Anda. Setelah tahu semua ini, apa Anda masih akan melihat lemon dengan cara yang sama? Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.